Welcome to the Baseface Network. Baik, materi yang pertama yaitu usaha wirausaha baru. Perguruan tinggi dapat melibatkan mahasiswa untuk membangun sebuah usaha dengan menggunakan fasilitas laboratorium yang berada di kampus. Sebelum usaha dilakukan, mahasiswa harus dilibatkan pada magang di beberapa unit usaha. Setelah magang selesai, maka mahasiswa berkelompok membuka usaha baru. Modal awal dan peralatan dapat didapatkan dari laboratorium kampus. Pilihan usaha yang dikembangkan harus sesuai dengan minat, pengetahuan, dan fasilitas laboratorium yang ada. Usaha ini dapat mencakup dua bisnis, yaitu produksi dan perdagangan. Kalau dikaji lebih lanjut, sebenarnya banyak orang-orang kreatif yang akan membuka lapangan untuk berwirausaha. Namun kita juga harus lebih berhati-hati karena orang-orang di luar sana tidak sebaik yang kita duga atau tidak sama baiknya dengan kita. Asumsi ini membuat kita menjadi lebih waspada jika kita ingin terjun ke lapangan bisnis. Akan tetapi dengan hati-hati ini jangan membuat kita untuk takut dan ragu dalam membuka usaha. Peluang usaha yaitu adanya kebutuhan masyarakat sekitar yang belum terpenuhi oleh perusahaan lain. Banyak usaha yang memberi peluang untuk dikelola oleh orang-orang yang kreatif dan pertimbangan yang harus digunakan sangat tergantung pada minat dan latar belakang. Macam-macam perdagangan. Perdagangan besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang eceran atau ke lembaga-lembaga marketing lainnya. Jika kita lihat dari proses marketing yang meliputi konsentrasi dan distribusi, maka proses pengumpulan dan pengembangan dan eksekusi dilakukan oleh perdagangan besar. Nah, untuk meneliti apakah kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan perdagangan besar atau bukan, ada 3 macam sifat yang bisa diperhatikan. Ya, yang pertama itu adalah motif pembelian memiliki tujuan untuk bahwa barang ini bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Ya, jadi seperti itu. Dan yang kedua itu adalah jumlah pembelian. Ya, jumlah pembelian ini ada commercial consumer, habis itu ada industrial consumer, dan yang last governmental consumer. Cara-cara usaha dari perusahaan, mengenai cara berusaha ada beberapa kriteria, yaitu pedagang besar ini mempunyai sifat yang diskriminatif, yang dimana hanya melayani pedagang eceran dan tidak melayani semua konsumen. Habis itu ada pedagang besar, maksudnya besar ini, jadi dia tuh menyetop kebutuhan tuh bukan untuk sehari-hari, jadi buat pedagang eceran saja. Habis itu harga itu udah berubah-ubah sesuai situasi, bukan one price policy seperti pada pedagang, tapi dapat diadakan courting, maksudnya potongan harga. Dan pedagang besar ini memegang peranan yang sangat penting, sehingga fungsi pedagang besar itu adalah, yang pertama adalah A. Pengumpulan dan penyebaran, assembling and distribution. Yang B. Pembelian dan penjualan, buyers and selling. Dan yang C. Pemilihan barang, selection of goods. Yang D adalah pemberian kredit, financing. Dan yang E adalah penyimpanan, storage. Dan yang F, pengangkutan, transportation. Yang kedua adalah pedagang eceran. Kegiatan pedagang besar dan pedagang eceran ini adalah sangat penting dalam proses penyaluran barang dan jasa. Tanpa usaha pedagang besar dan eceran, sulit banget nih produsen menyalurkan barangnya. Walaupun beberapa produsen ini dapat langsung menyalurkan barang kepada konsumen atau ke pengecer, tapi kegiatan tersebut ini tidak dapat diandalkan dan tidak efisien. Karena pedagang besar ini sangat penting banget, eceran terutama biar kita tuh tahu nih, produsennya tahu mana nih barang-barang yang jelek, mana yang tidak disukai sama konsumen. Itu jadi pentingnya pedagang eceran. Terima kasih. Keuntungan dan kelemahan perdagangan eceran. Beberapa keuntungan dari perdagangan eceran kecil. Yang pertama itu ada modal. Modal yang diperlukan adalah kecil dan rentabilitasnya besar. Yang kedua, ada pedagang-pedagang eceran kecil menganggap bahwa pendapatannya dari usaha itu merupakan pendapatan tambahan atau kadang-kadang hanya iseng atau mengisi waktu
kosong aja, terutama pada daerah musiman. Yang ketiga tuh ada tempat kedudukan pedagang-pedagang eceran kecil, biasanya paling strategis atau mereka selalu mendekatkan the center of customer, jadi pusat-pusat konsumen. Selanjutnya ada hubungan antara pedagang eceran kecil dan konsumen adalah kuat. Misalnya kita lihat pembeli-pembeli pada warung kopi mengadakan obrolan yang intim sekali dengan pemiliknya. Adapun faktor-faktor kelemahan, yang pertama ada kelemahan yang terdapat pada perdagangan eceran kecil, yakni keahliannya kurang. Terus yang kedua ada administrasi dalam pembukuan, karena di administrasi ini harus diperhatikan sehingga tidak habis dimakan sendiri. Jadi pedagang kecil ini tidak mampu juga mengadakan sales promosi. Terus faktor-faktor yang mendorong majunya eceran, yang pertama itu ada lokasi, karena pemilihan lokasi ini sangat penting untuk mempengaruhi tingkat profitabilitas dan kontinuitas usaha jangka panjang. Jadi lokasi juga akan mempengaruhi citra tokoh atau kepribadian tokoh dan kekuatan daya yang dibuat oleh tokoh terhadap pelanggannya tersebut. Terus yang kedua ada ketetapan harga, karena harga yang tepat sangat penting demi kemajuan toko eceran yang berbeda yang berada di kota maupun perdesaan. Jadi toko eceran ini menetapkan harga jual yang cukup murah atau harga pasti. Selalu mencari informasi supaya harga yang ditetapkan tidak terlalu tinggi daripada harga saingan, dan ini harus benar-benar diperhatikan oleh toko eceran tersebut, terutama untuk barang-barang yang sangat terkenal. Selanjutnya C, suasana toko. Jadi suasana toko dan lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh dalam persepsi konsumen. Oleh sebab itu jangan lalai memperhatikan dekorasi dan keteraturan bagian depan toko atau bagian depan yang dinilai menjadi pusat perhatian pertama dari konsumen. Dan adapun hal yang penting dari berbagai aspek. Yang pertama tuh harus ada eksteriornya, yang kedua interior, yang ketiga layout, yang keempat karyawannya. Selanjutnya pengertian pedagang kaki lima. Menurut pengamatan dari Fakultas Hukum Unpar dalam penelitiannya yang berjudul Masalah Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung dan penertibannya melalui operasi hukum, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang atau pedagang golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya 5 kaki. Tempat ini umumnya terletak di atas trotoar, depan toko, dan di tepi jalan. Nah, ada yang menyatakan bahwa istilah pedagang kaki lima berasal dari orang yang berdagang yang menggelarkan barang dagangannya. Mereka menyediakan tempat darurat seperti bangku-bangku yang biasanya ya berkaki 4 ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah 5. Maka timbullah julukan pedagang kaki lima. Terlepas asal-usul nama kaki lima tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha. Nah, adapun ciri-ciri pedagang kaki lima, yang pertama yaitu kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik. Yang kedua, tidak memiliki surat izin usaha. Yang ketiga, tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerjanya. Yang keempat, bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan, di pusat-pusat di mana banyak orang yang ramai. Nah, yang kelima, menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen. Selanjutnya ada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini sangat populer di negara kita. Kepopuleran pedagang kaki lima ini mungkin dalam arti yang bisa positif dan mungkin juga dalam arti yang negatif. Positifnya, pedagang kaki lima secara pasti dapat menyerap lapangan pekerjaan dari sekian banyak pengangguran. Para pengangguran ini mencoba berkreasi, berwirausaha dengan modal sendiri ataupun tanpa modal. Oke, di sini franchising atau waralaba. Akhir-akhir ini terdapat banyak sekali usaha-usaha yang berkembang di dalam bidang franchising. Kebanyakan usaha ini dipelopori oleh pengusaha asal Amerika yang memiliki hak bersama para partnernya untuk menjalankan atau mendistribusikan produk-produk Amerika di pasaran Indonesia. Salah satu contohnya
yang ada di Indonesia, yaitu McDonald. Lalu menurut Big Rev, franchising merupakan sebuah peluang bisnis yang dimana pemilik produsen atau distributornya sebagai franchisor dari barang dan jasa atau merek tertentu memberi hak kepada individu atau prinsipil untuk menjadi agen lokal dari barang atau jasa sebagai imbalan penerima bayaran. Adapun orang yang memberikan franchising disebut franchisor, sedangkan orang yang menerima franchising disebut sebagai franchise. Produk-produk yang dapat dijadikan franchising adalah barang jasa, formula paten atau desain tertentu, nama barang atau merek, dan pusat pelayanan dan konsultasi manajemen keuangan atau pengawasan. Adapun keuntungan yang jelas bagi franchising sendiri antara lain, produk yang ditawarkan telah memasuki pasaran yang luas dan diterima oleh umum. Baik, yang berikutnya adalah 3 komponen marketing konsep. Sasaran utama marketing konsep ialah kepuasan konsumen untuk mencapai sasaran tersebut. Ada 3 komponen penting, yaitu customer needs and wants, organizationally integrate, marketing strategy, and goals. Komponen pertama dari konsep pemasaran adalah orientasi konsumen, yaitu mulai dengan pertanyaan, apakah yang ingin dibeli oleh konsumen? Jawabannya adalah kepuasan yang sesuai dengan referensinya. Konsumen mencari nilai atau value dan terpenuhinya keinginan. Setiap merencanakan dan melaksanakan sesuatu pekerjaan harus mempunyai pandangan yang fokus dalam satu tujuan dan persepsi yang positif terhadap tugas yang dikerjakan dalam suatu perusahaan. Tujuan perusahaan ialah untuk meningkatkan volume, penjualan, dan keuntungan. Tapi jangan juga menekankan peningkatan volume dan meningkatkan keuntungan juga. Harus membuat kegiatan marketing yang lebih efektif dan efisien dalam menunjang penjualan yang menguntungkan. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep pemasaran. Mengapa wirausaha harus melaksanakan konsep pemasaran, marketing konsep? Untuk menjelaskan permasalahan, ini marilah kita menelusuri perkembangan berupa konsep pemasaran. Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan selling, atau konsep pemasaran. Konsep sosial dan satu konsep produksi ini latar belakangnya oleh pemikiran bahwa konsumen menginginkan produk dengan harga murah dan mudah didapatkan dimanapun produsen. Ya, konsep ini kan membuat produksi secara massal, menekankan biaya dengan efisiensi tinggi biaya, tetap yang sangat kecil karena jumlah produksi yang besar sehingga harga pokok pabrik bisa ditekan dengan harga jual lebih rendah dari saingan. Produsen tipe ini akan mendistribusikan hasil produksinya ke seluruh pelosok agar mudah diperoleh konsumen. Konsep ini merupakan konsep awal dari produsen untuk menguasai pasar. Konsep ini sangat berhasil jika memang belum banyak saingan dan konsumen belum memperhatikan kualitas. Pokoknya yang penting bagi konsumen ialah terpenuhi kebutuhannya, ya. Belum diperhatikan 2 konsep, ya. Yang mana konsep produk, pada saat konsumen sangat membutuhkan barang sehingga akan jadi langka di pasar, maka pusatkan perhatian pada teknis pembuatan produk saja, ya. Belum memperhatikan selera konsumen. Jadi produsennya hanya buat barang dengan kemauannya sendiri, ya, bukan ngikutin konsumennya. Habis itu lain halnya melihat jendela, berarti melihat orang yang berada di luar di jalan, produsen perhatikan orang lain. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Di sini produsen membuat barang, kemudian harus menjual barang itu dengan berbagai teknik promosi. Hal yang konsep penjualan. Yang ketiga, di sini produsen membuat barang, kemudian harus menjual barang itu dengan berbagai teknik promosi. Hal yang penting di sini ialah adanya kegiatan promosi secara maksimal. Paham konsep ini ialah bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan dapat terjual. Contoh lainnya misalnya serbuk deterjen yang sangat digemari oleh ibu rumah tangga yang dapat dicuci lebih cepat dan lebih bersih. Yang kadang-kadang konsumen membeli produk tersebut tanpa memperhatikan sisi kesehatan dan lingkungan. Jadi keputusan untuk membeli hanya didasari oleh informasi-informasi yang gencar melalui media. 4. Konsep pemasaran. Konsep ini berkembang lebih maju dibandingkan dengan konsep berjualan. Produsen yang menganut konsep ini akan melakukan strategi dan perencanaan pemasaran yang matang. Produsen akan semakin besar dan produksi dengan sendirinya akan jadi naik. Yang kelima adalah konsep sosial. The social marketing concept holds that the organization tech is determined the needs, wants, and against of target market of deliver the sale. Stratification more efficiently than competitors in what persuades and chills the consumers and the society will bring. Phil Kotler 1997.
Artinya, konsep marketing yang berwawasan sosial adalah konsep yang berusaha memenuhi kebutuhan keinginan dan minat konsumen sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen secara efisien dan efektif dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Cukup sekian. Oke, selanjutnya yaitu mengutamakan pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa dunia bisnis sangat memperhatikan pelanggannya. Pada saat ini perusahaan saling bersaing memperebutkan para pelanggan. Dalam situasi buyer's market atau pembeli menjadi raja, perusahaan harus berjuang untuk mencari dan memelihara langganannya, dan ini merupakan hal yang paling penting untuk dapat mempertahankan eksistensi dan mengembangkan usaha tersebut. Nah, untuk memelihara langganan, maka tentu saja langganan harus memperoleh kepuasan melalui nilai lebih yang diterima dibandingkan dengan uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang tersebut. Kepuasan yang dimaksud di sini adalah rasa senang, rasa lega, ataupun kecewa pelanggan yang membandingkan kesannya terhadap produk atau jasa yang dia beli dihubungkan dengan manfaat yang dia harapkan. Oke, D. 3 pertanyaan pokok dalam pemasaran. Sebelum menyusun sebuah rencana pemasaran, maka seorang wirausaha itu harus memahami terlebih dahulu tentang seluk-beluk konsep dan ruang lingkup pemasarannya. Untuk mengetahui semua itu, maka perlu dijawab 3 pertanyaan dasar, yaitu what, who, and how. What, apa saja yang akan dipasarkan. Wo, siapa yang menjadi konsumen dan siapa yang akan memasarkan. How, bagaimana cara memasarkannya. Dalam marketing ada 3 pendekatan yang harus diketahui oleh setiap usahawan. Pertama ada commodity approach, institution approach, functional approach, dan strategi pemasaran. Adapun dalam penyusunan strategi pemasaran ada 2 variabel utama yang perlu dipertimbangkan, variabel yang dapat dikontrol dan variabel yang tidak dapat dikontrol oleh pengusaha. Variabel yang dapat dikontrol oleh wirausaha adalah market segmentation. Di sini pengusaha harus menetapkan strategi arah sasaran dari pemasarannya. Dan ada juga market budget, yaitu strategi penerapan jumlah dana untuk kegiatan pemasaran sangat mempengaruhi keberhasilan pemasarannya. Yang ketiga ada timing. Di sini para pengusaha harus menjaga ketepatan waktu, kapan harus melakukan penetrasi pasar, kapan produk mulai diperkenalkan dan akan dijual. Terus ada lagi marketing mix. Marketing mix ini berarti bauran atau campuran pemasaran, yaitu kegiatan mengkombinasikan berbagai variabel kegiatan marketing agar dicapainya kombinasi maksimal dan hasil yang memuaskan. Dan selanjutnya ada variabel yang tidak dapat dikontrol oleh pengusaha, itu ada 2. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama, menyusun marketing plan. Setelah wirausaha memahami beberapa konsep pemasaran, maka selanjutnya dapat disusun marketing plan. Plan berarti merencanakan. Esensi planning tidak lain adalah pengambilan keputusan. Jadi eksekutif marketing harus mampu menyusun core strategi atau strategi inti perusahaan untuk tahun yang akan datang. Yang kedua ada format marketing plan. Format ini tentu tidak sama pada semua perusahaan karena kegiatan usahanya berbeda. Jadi adapun format marketing plan, yang pertama ada evaluasi keadaan. Jadi wirausaha harus mengevaluasi keadaan sekarang agar mengetahui kondisi yang ada. Yang kedua ada analisis situasi agar mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan pemasaran, yakni perusahaan itu tentu beraneka ragam sesuai dengan kepentingan perusahaan masing-masing. Selanjutnya ada strategi inti. Jadi strategi ini ada strategi utama yang diambil oleh para pengambil keputusan setelah dilakukan analisis yang tajam dan perhitungan yang baik. Selanjutnya ada jadwal pemasaran. Yang terakhir ada anggaran pemasaran.